Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi saat ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai 3 pertanyaan yang ada di LMS. Yaitu yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang kedua, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan yang ketiga, kita di sini diminta untuk membuat rencana untuk meningkatkan motivasi siswa yang dalam kelas dengan contoh kasus yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dan yang kedua, kasus Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dan yang kasus yang ketiga yaitu Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dan yang terakhir kasus yang keempat yaitu Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Baiklah, saat ini berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan pemahaman yang telah teman-teman dapati melalui materi yang telah kita pelajari di LMS tentang pemahaman peserta didik. Saya Tanya. Ya. Nah, iya, jadi untuk teori belajar ini kan ada 3, behavioristik, sosial kognitif, sama konstruktivisme. Yang saya pahami dari teori belajar behavior itu, dia berfokus pada output, dia tidak berfokus pada proses. Kalau kognitif itu dia berfokuskan pada proses, tapi kalau behavioristik dia pada output. Nah, jadi dia juga berarti kalau misalnya dia berfokus pada output, berarti perilaku yang harus terubah. Misalnya dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, atau tidak dia dari tahu sesuatu tapi sedikit menjadi lebih mahir lagi. Jadi ada perubahan perilaku, ada naik tingkat gitu. Nah, misalnya kalau ujian itu kan yang dinilai itu kan hasil akhir. Kalau misalnya dia dapatnya nilai 90, berarti dia itu paham. Nah, tapi kalau misalnya teman lain ada ikut ujian sama-sama, tapi nilainya itu di bawah KKM. Meskipun dia belajar, meskipun dia ikut pengayaan, tapi karena nilai hasil yang ditunjukkan itu di bawah KKM, itu tidak menunjukkan perubahan yang berarti dia gagal dalam hal ini gitu. Jadi dia kalau behavioristik itu fokus pada output gitu. Nah, terus untuk penjelasan yang berikutnya itu, behavioristik ini lebih menekankan lebih teacher center daripada student center. Nah, lebih banyak guru itu memberikan stimulus supaya terjadi perubahan. Nah, begitu. Nah, misalnya ada siswa yang tidak bersemangat. Nah, bagaimana dia supaya untuk merubah sikap menjadi bersemangat? Itu pakai teori behavioristik ini cocok karena dia bisa mengubah dengan memberikan reward. Oh, kalau kamu misal ada yang dikasih contoh itu kasus kemarin, kalau misalnya kalian bisa debat, nah saya akan kasih voucher tiket. Nah, jadi itu kan memotivasi, stimulus supaya menghasilkan hasil yang diinginkan. Tapi negatifnya itu, sisi negatifnya itu guru harus yang proaktif untuk guru yang harus proaktif untuk menciptakan perubahan. Begitu. Karena kalau misalnya siswa itu tinggal menunggu saja. Bisa paham dengan penjelasan saya? Iya. Nah, terus kekurangannya itu juga tidak, kalau misalnya kita menerapkan
teori behavioristik ini dalam pembelajaran, siswa jadi tidak mandiri karena itu tadi, karena menerima stimulus dari guru saja. Kemudian siswa juga tidak terlatih untuk berinovasi karena itu tadi cuma menerima stimulus. Nah, sedangkan kalau untuk K13, dari mulai K13 kurikulum merdeka itu kan menerapkan higher order thinking toh, ya HOTS. Iya, tapi kalau misalnya behavioristik ini kan tinggal menunggu stimulus saja. Nah, berarti dia tidak cocok diimplementasikan dalam kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka. Nah, yang terakhir, guru penerapannya itu guru harus memberikan banyak latihan supaya terbentuk pembiasaan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang sering terlambat itu dikasih pembiasaan. Misalnya kan tadi kan ada saya sebutkan reward dan punishment. Kalau misalnya siswanya itu terlambat terus-menerus, dia harus dikasih stimulus berupa stimulus negatif. Kalau misalnya kamu terlambat, misalnya Rizky Riksan pernah terlambat beberapa kali, itu dikasih stimulus yang bersifat negatif. Kalau kamu terlambat lagi, nilai kamu akan kayak potong atau yang seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu stimulus supaya bisa menghasilkan perubahan dari Pak Riksan gitu, supaya di kemudian hari, saya harus termotivasi untuk bangun lebih pagi supaya tidak terlambat lagi misalnya di MK Bahasa Indonesia, karena mengingat Ibu Fatma kan dia prinsipnya lebih baik menunggu daripada ditunggu gitu. Kemudian teori belajar yang kedua yaitu kognitif. Kognitif ini kata kuncinya itu pasti pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, dalam teori ini mengungkap bahwa sudah ada murid itu sudah punya pengetahuan awal, background knowledge tentang materi. Dia tidak bersifat yang kosong, tidak. Jadi guru juga itu menciptakan siswa pas masuk kelas itu dia tidak full blank, tidak blank amat, karena dia sudah membawa pengalaman yang sebelumnya gitu. Jadi guru menyampaikan materi baru diusahakan juga untuk yang relevan dengan peserta didik. Misalnya penerapannya kita akan pada pertemuan minggu depan itu guru sudah yakin pelajarannya itu mengenai misalnya introducing self kan. Nah, otomatis kalau misalnya pembelajarannya tentang self introduction di minggu kedua, otomatis di minggu pertama itu harus dikuatkan dulu mereka sudah bisa mengucapkan ABCD dengan tepat, mereka tahu apa itu ABCD, supaya nanti pas di pertemuan yang kedua itu mereka sudah punya background knowledge. Kalau misalnya saya mengeja, misalnya Christine, nah kan kalau perkenalan nama itu kan ada yang ejaan begitu, tapi kalau misalnya mereka tidak tahu ejaan nama, jadi kan susah juga. Jadi untuk penerapan dari kognitif itu, sosial kognitif itu kita harus mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru gitu. Nah, kemudian kita beralih pada teori ketiga yaitu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini kalau siswa itu bisa saja mempunyai pengetahuan baru ataupun memang yang tidak punya pengetahuan. Itu kalau misalnya yang tadi kognitif kan memang harus punya pengetahuan awal. Nah, kalau misalnya di konstruktivisme ini siswa bisa tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tapi bisa juga mempunyai pengetahuan awal. Nah, di sini siswa dituntut untuk menjadi kreatif. Jadi ini pembelajaran yang cocok untuk kurikulum 2013 kurikulum merdeka. Gitu. Karena dia berdasarkan proses begitu. Nah, di sini saya punya contoh, misalnya guru menjelaskan tentang hewan. Nah, kalau misalnya konstruktivisme itu kan membangun, ceritanya membangun.
Berarti siswa itu harus membuktikannya sendiri, bukan 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 cuma dari gurunya, dia harus mempraktekkannya, dia harus melihat dengan sendirinya. Oh, misalnya hewan, oh hewan itu ada. Baiklah, untuk melanjutkan pembahasan kita tadi, karena tadi ada sedikit gangguan ya, jadi tidak mengapa sekarang ini dilanjutkan. Pertama-tama terima kasih ya Ibu Gaman sudah menjelaskan tentang teori belajar ini berdasarkan pemahaman yang Ibu Gaman terima dari setelah mempelajari materi-materi ini. Oke, selanjutnya untuk Pak Rikson, apakah ada tambahan lain mengenai pemahaman ini atau sudah sama atau belum? Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Ibu Kris sebagai moderator kita pada siang hari ini. Saya tertarik ke pembelajaran tentang konstruktivisme yang dijelaskan oleh Ibu Rama tadi. Nah, di sini saya ada beberapa model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Menurut Van Glassfeld dalam Panen tahun 2001 halaman 3, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruktivisme kita sendiri. Dalam kelebihan penerapan pembelajaran model konstruktivisme, di sini ada 6 model-modelnya, yaitu siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, merumuskan ide, dan mengambil keputusan. Nah, dalam model pembelajaran konstruktivisme, siswa diharapkan mampu berpikir serta menyelesaikan masalah, merumuskan ide, dan mengambil keputusan. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuannya dalam situasi apapun atas dasar keterlibatan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan baru yang diperoleh dalam proses pembelajaran karena mereka sendiri yang menentukan pengetahuan tersebut dengan guru sebagai fasilitator. Nah, setelah dari tahap pertama, yaitu siswa harus menyelesaikan masalah, di poin kedua siswa harus dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru sebagai fasilitator. Nah, yang poin ketiga, siswa mampu mengingat konsep dan pengetahuan baru yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Nah, di poin ketiga ini, setelah siswa menyelesaikan masalah lalu mengaplikasikan pemahaman, yang ketiga, siswa harus mengingat konsep pembelajaran serta pengetahuan baru yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Nah, poin keempat, siswa memiliki keyakinan sekaligus keterampilan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan poin pertama, di poin keempat ini siswa diminta untuk memiliki keyakinan sekaligus keterampilan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada dihadapinya. Nah, poin kelima, siswa memiliki keterampilan untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dunia nyata karena mereka sudah terbiasa dengan interaksi dan prinsip di kelas dengan sesama siswa dan guru. Nah, pada poin kelima, siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan dunia nyata, yaitu di luar kelas, agar mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat. Nah, poin yang terakhir, siswa memiliki motivasi tinggi untuk belajar karena terangsang untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, di sini pada poin ke-6, siswa harus memiliki motivasi agar mereka bisa dapat memiliki pengetahuan yang baru. Nah, itulah sedikit tambahan dari saya tentang
model pembelajaran konstruktivisme, saya kembalikan kepada Ibu Kris. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iksan atas pemahamannya. Kalau kita berbicara tentang pengalaman ya, berdasarkan pengalaman yang saya lalui waktu saya menjadi seorang guru di salah satu sekolah swasta di kampung saya, itu teori pembelajaran di kelas itu penerapannya itu lebih ke kebanyakan lebih ke teori kognitif sosial. Iya, karena pada saat kita belajar itu di dalam kelas, murid-murid lebih terpacu untuk mengembangkan pengetahuan mereka ketika ada stimulus dari guru yang mengatakan bahwa bagaimana, coba ceritakan pengalaman yang kalian miliki yang berhubungan dengan materi ini. Dan ketika ada guru yang memberikan stimulus seperti itu, sebagian besar siswa langsung menjawab, oh iya ibu, saya pernah melakukan atau berada dalam pengalaman seperti yang berhubungan dengan materi ini. Akhirnya pembelajaran di kelas itu berlangsung sangat interaktif ya, bukan hanya berfokus pada guru saja, guru yang menjelaskan, tapi siswa juga berbagi pengetahuan pengalaman mereka, dan akhirnya kita sama-sama bisa lebih memahami materi yang kita pelajari secara sederhana begitu Bu. Jadi bukan hanya siswa yang mendapat pembelajaran pengetahuan berdasarkan pengalaman guru, tapi guru juga bisa belajar dari siswa. Dengan pengalaman-pengalaman yang telah siswa lewati, guru juga bisa mendapat pengalaman-pengalaman baru atau sudut pandang baru berdasarkan materi yang dipelajari di dalam kelas pada saat itu. Guru menambah ilmu dengan berbagi ilmu. Iya, seperti itu. Dan juga kebanyakan teori ini diterapkan dengan cara diskusi. Ya. Diskusi baik itu dalam kelompok kecil ataupun dalam kelompok. Dan saya rasa penerapan teori ini sangat bagus ya, bisa kita tetap terus kembangkan sampai sekarang ya. Oke, jadi seperti itu untuk hasil dari diskusi yang nomor 1. Sekarang kita lanjut kepada diskusi yang nomor 2 dengan pertanyaan, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Silakan Pak Riksan. Tadi bahwa terdapat 6 jenis model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah, menemukan ide dan mengambil keputusan. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi apapun atas dasar keterlibatan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa mampu mengingat konsep dan pengetahuan baru. Keempat, siswa memiliki keyakinan sekaligus keterampilan untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang kelima, siswa memiliki keterampilan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan yang terakhir, siswa memiliki konsep. Dan yang terakhir, siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena terangsang untuk menemukan pengetahuan baru. Seperti itu model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Riksan atas penjelasannya, dan berdasarkan penjelasan dari Pak Riksan tadi, bagaimana apakah ada yang ingin ditambahkan? Yang terakhir itu poin termotivasi untuk belajar karena terangsang itu saya rasa cukup menarik ya Pak ya, untuk diulas lebih lebih dalam, karena dengan pembelajaran ini siswa jadi mencintai proses pembelajaran itu sendiri, karena dia jadi karena dia terangsang
begitu. Iya. Jadi meskipun dia sudah tidak sekolah, maksudnya meskipun dia sudah usia tua, tapi karena dia mencintai proses pembelajaran itu sendiri, dia dimanapun dia berada pasti dia akan menjadi pembelajar sejati karena Iya. itu sudah mencintai proses belajar tadi. Baik, terima kasih Bu Damar. Kalau dari saya sih saya akan menambahkan gimana untuk proses penerapan pembelajaran teori konstruktivisme ini sangat sering ya akhir-akhir ini juga digunakan ya untuk sekolah-sekolah yang saya rasa tingkat pengetahuannya sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di desa kan beda juga ya sekolah-sekolah yang ada di desa dan juga sekolah-sekolah yang ada di kota. Iya. Kalau sekolah-sekolah yang ada di desa itu biasanya proses pembelajaran mereka masih ke behavioristik. Tapi kalau untuk di kota-kota sudah banyak menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme. Seperti waktu pengalaman ya berbicara pengalaman kembali saya waktu itu melakukan penelitian untuk skripsi saya di sekolah internasional Manado Independent School namanya. Di situ karena mereka menerapkan teori pembelajaran konstruktivisme ini, jadi saya melihat siswa-siswa di kelas itu mereka jadi lebih aktif begitu, lebih mandiri. Seorang guru hanya menyiapkan data mentahnya saja seperti PowerPoint atau buku yang hanya menjelaskan secara poin-poinnya, kemudian guru mengembalikan lagi kepada siswa bagaimana pemahaman kalian, apa yang kalian dapat berdasarkan pembelajaran ini. Dan saya melihat di situ siswa-siswa terangsang untuk saya harus mengembangkan pengetahuan saya, kalau tidak nanti di kelas saya hanya diam-diam saja gitu. Makanya saya juga tertarik ya sebenarnya sebagai guru untuk menerapkan teori konstruktivisme ini. Namun tentu saja sebagai guru kita harus melihat juga ya tingkat kemampuan dari siswa. Kalau seperti yang saya bilang tadi, saya melakukan penelitian di sekolah internasional. Jadi standar mereka itu sangat tinggi ya untuk pencapaian pembelajaran dibandingkan dengan sekolah tempat bekerja saya setelah lulus itu yang hanya sekolah swasta, kemudian di kampung yang kecil juga. Bukan sangat susah sih, tapi perlu waktu untuk menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa mengenai pengetahuan yang ada. Apalagi kalau di kampung saya itu bahkan ada siswa yang tidak punya handphone. Jadi di sekolah kurang minat untuk belajar, dan ketika kembali ke rumah tidak ada fasilitas juga. Iya, tidak ada fasilitas juga sehingga tidak bisa belajar secara mandiri begitu. Jadi itulah tambahan saya tentang teori konstruktivisme. Oke, sudah sepakat semua seperti itu? Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekarang ini kita akan lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contoh kasus ya. Contoh kasus dari siswa-siswa yang ada di sekolah dengan permasalahan mereka masing-masing, dan bagaimana seorang guru itu dituntut untuk membuat perencanaan untuk mengembangkan motivasi mereka. Karena motivasi itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk kita terus menjalankan proses pendidikan gitu. Jadi langsung saja pertanyaannya untuk contoh kasus yang pertama. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan contoh kasus, saya terlebih dahulu akan memberikan pemahaman saya mengenai motivasi ini, teori motivasi ini. Apa sih sebenarnya teori motivasi? Kenapa motivasi itu sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan? Jadi berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari materi ini,
motivasi itu bisa dilihat dari beberapa perspektif ya. Iya. Ada 4 perspektif di sini. Motivasi dari perspektif perilaku, humanistik, kognitif, dan juga sosial. 4 aspek ini sangat-sangat perlu untuk dipertimbangkan ketika kita merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan untuk membangun motivasi siswa. Saya akan menjelaskan yang pertama, motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini lebih ke bagaimana seseorang tersebut terangsang untuk memiliki motivasi melalui pemberian imbalan, begitu dari reward dari guru atau temannya, sehingga ketika dia melakukan suatu pencapaian, dia itu ada mendapat sesuatu yang besar, sehingga dia boleh bersemangat untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi begitu. Dan bukan cuma untuk hal yang bisa mencapai sesuatu saja, tapi untuk siswa yang malas, yang tidak mau melakukan mengerjakan tugas dan lain-lain, tentu saja ada pendisiplinannya. Jadi ada 2 hal yang negatif dan positif. Dua-duanya itu membangun ya motivasi siswa, karena kalau kita sebagai guru hanya membiarkan siswa yang tidak suka mengerjakan tugas, sering datang terlambat, begitu, nanti mereka juga yang susah untuk tetap terus berkembang. Ya, itulah dari perspektif perilaku. Selanjutnya dari perspektif humanitis. Ini lebih ke siswa-siswa itu perlu untuk memperhatikan kebutuhan dasarnya dulu, kemudian kebutuhan yang lebih tinggi. Karena setiap kita manusia kan pasti punya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Yang pertama fisiologis, makan, minum, tidur, pakai, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian lebih naik lagi tingkatnya ke rasa aman. Kita itu perlu, kita dan semua manusia itu, baik guru maupun siswa, perlu ada rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas dalam hidup ya, untuk bisa ada timbul motivasi. Selanjutnya itu sosial, afeksi, relasi dengan keluarga, dengan teman, dan lain-lain, itu juga bisa berpengaruh. Dan yang lebih tinggi lagi yaitu penghargaan. Pasti semua orang ingin ya dihargai ya, ketika dia melakukan hal-hal kecil sekalipun ingin mendapatkan penghargaan. Seperti contoh ketika membantu online, orang tersebut memberikan terima kasih ya, itu sebuah rasa saya dihargai begitu. Sudah lebih tinggi lagi kebutuhannya. Dan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri, seperti pengembangan diri, pengembangan ideologi, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah ada terpenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kita juga memiliki kerinduan atau kemauan untuk terus mengembangkan diri. Karena tanpa pengembangan diri kita tidak bisa ada mengalami kemajuan dalam hidup ini. Ya, itulah dari perspektif humanitis, bagaimana kalau seorang guru itu mau membangun motivasi siswa, harus melihat dulu kebutuhan dasarnya apa, sampai kebutuhan yang lebih tinggi itu apa. Oke. Dan yang selanjutnya itu perspektif kognitif. Kognitif ini dimana seorang siswa itu perlu untuk memahami dirinya terlebih dahulu, ada proses pemahaman di dalam dirinya bahwa saya itu seperti ini yang saya mau. Saya mau menjadi seorang dokter yang hebat, saya mau menjadi seorang profesor. Dia harus memahami dulu dirinya itu seperti apa yang dia mau, apa yang ingin dia lakukan sebenarnya, sehingga motivasinya itu tetap terus terbangun untuk terus berada dalam proses belajar mengajar, apalagi dalam dunia pendidikannya, karena pendidikan itu kan bukan cuma secara formal tapi juga secara informal begitu. Jadi guru harus mengajak siswa untuk ayo sama-sama kita telaah apa sih yang menjadi kemauan diri kamu sendiri, kenali diri kamu sendiri, dan juga kenali orang-orang yang di sekitar siswa-siswa tersebut ya, agar bisa terbangun motivasinya. Dan yang terakhir itu perspektif sosial.
perspektif sosial ini di mana keadaan lingkungan di sekitar kita itu sangat-sangat juga memberikan pengaruh untuk motivasi kita. Jika hubungan kita baik dengan orang yang di sekitar, kita juga terasa aman kan, ngomong jalan kita ini terasa nyaman, terasa happy. Tapi kalau siswa-siswa atau diri kita sendiri tidak bisa membangun interaksi yang baik, tidak networking yang baik, tidak suka untuk menghargai orang lain, maka hubungan sosial itu akan istilahnya ya cukup sulit ya, karena tidak sehat istilah sekarang itu toksik gitu, tidak sehat lingkungannya, akhirnya itu akan mempengaruhi motivasi diri untuk terus berkembang. Jadi itulah 4 perspektif tentang motivasi yang perlu dipertimbangkan guru untuk membangun motivasi siswa. Dan kita langsung lanjut saja kepada contoh kasus ya, yang nomor 1, Tania namanya. Tania ini dia berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kalau dari saya pribadi sih, saya melihat dia ini seorang guru perlu melihat motivasinya lewat sisi perspektif kognitif ya. Anak ini, Tania ini, ternyata dia belum mengenali dirinya sendiri. Dia belum mengenali apa yang dia inginkan. Dia mau jadi apa? Dia sama sekali belum tahu hal tersebut. Makanya dia tidak ada keinginan untuk mengimprove dirinya, mengembangkan dirinya. Keinginan rendah untuk sukses. Merasa bahwa seperti ini saja sudah cukup, yang penting saya bisa hidup, bisa makan, begitu. Hidup mengalir saja ya. Iya, hidup mengalir saja. Dan seorang guru itu perlu melihat dari sisi ini kognitifnya, harus langkah-langkah yang dilakukan, pertama dekati, kemudian cari tahu dulu latar belakangnya, apa yang menyebabkan dia sampai boleh berpikir seperti itu, apa yang menjadi kendala-kendala yang dia hadapi, seperti itu ya. Dan kemudian yang kasus yang kedua, Samuel namanya, dia berumur 10 tahun. Dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Iya. Jadi anak ini dia berusaha keras ya untuk mencapai apa yang diinginkan. Bisa dikatakan ambisi ya. Dia berambisi dan juga bisa dikatakan perfeksionis ya, karena dia tidak mau takut untuk gagal ya. Dia mau itu selalu berhasil. Padahal kan kalau orang yang terus berhasil itu tidak ada pembelajaran yang akan dia pelajari dalam hidupnya, tidak pengalaman kegagalan, karena kegagalan itu salah satu bagian dari kesuksesan juga ya. Iya. Jadi seorang guru perlu melihat kalau menurut saya dari perspektif humanitis. Kelihatannya Samuel ini dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dia langsung melonjak kepada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu saya harus selalu berada di atas, begitu. Dia tidak mementingkan kebutuhan yang ada di bawah, itu sosial. Tidak boleh egois seperti itu. Kita juga harus berbagi dengan orang lain. Tidak apa-apa, tidak selalu di atas, tapi tetap berusaha. Tidak apa-apa gagal, karena setiap orang juga pasti akan mengalami kegagalan untuk belajar, begitu. Jadi mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru sih itu tetap yang pertama mendekati, kemudian guru juga memberikan pengertian bagaimana kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dulu, kemudian kebutuhan yang lebih tinggi ya. Dan selanjutnya Sandra, contoh kasus berikut Sandra namanya, dia berumur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dia ini seorang yang tenang di kelas, tapi tidak menghargai orang lain. Tidak. Dia tenang karena mungkin dia sudah banyak pengetahuan sehingga meremehkan keterampilan yang ada di teman-temannya, begitu.
Kalau dari saya sih di sini saya guru perlu melihat dari sisi sosial ya. Sosialnya ya, karena kan meskipun seorang siswa itu hebat, pintar, ilmunya tinggi, tapi kalau dia suka meremehkan orang lain, dia tidak mau membangun kerjasama dengan orang lain, maka hal-hal segala pengetahuan yang dimiliki itu bisa dikatakan tidak berguna ya, karena hanya untuk dirinya sendiri, tidak berbagi ke orang yang lain gitu. Jadi mungkin guru perlu melihat dari sisi sosialnya, juga memberikan stimulus di sisi sosialnya. Kemudian yang terakhir, Robert 16 tahun juga rasa sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Ya, ini kasus yang keempat ini saya pernah alami waktu saya Pengalaman sendiri ya, Bu, ya? pengalaman sendiri waktu saya pernah mengajar di suatu sekolah tadi seperti yang saya telah katakan. Bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa orang, bahkan kalau mau dikatakan 50% dari siswa-siswa saya itu mereka kurang minat untuk bersekolah karena ya kehidupan keluarga mereka ya, yang ada yang broken home sehingga harus tinggal bersama dengan neneknya, ada yang dengan tantenya, bahkan ada yang sudah tidak punya orang tua, sehingga orang-orang tersebut yang tinggal bersama dengan mereka tidak peduli dengan kemajuan mereka, hanya menyekolahkan saja. Kalau mau belajar ya silakan belajar, mau jadi apa silahkan, begitu. Kalau dari saya sih sebenarnya berhubungan erat dengan hampir semua ya dari perspektif yang ada. Iya, tapi yang terlebih utama itu harus ke kognitifnya siswa tersebut. Harus memahami diri. Iya, memberikan pemahaman bahwa kamu itu meskipun sudah tidak tinggal dengan orang tua, tapi kamu harus berusaha, harus buktikan kepada orang tua kamu atau kepada keluarga kamu bahwa kamu pasti bisa sukses. Iya, kesuksesan itu bukan cuma datang dari keluarga yang lengkap, keluarga yang sempurna, tapi orang dari diri sendiri yang mau berusaha. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi demikianlah rencana yang bisa dilakukan, yang perlu pertimbangkan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kelas. Jadi bagaimana kalau dari Bapak Ibu, apakah ada tambahan? Saya pertanyaan kali Bu ya. Iya. Kan Ibu Christine tadi mengatakan bahwa hampir 50% anak-anak kekurangan motivasi. Nah, berapa lama Ibu mencoba, maksudnya berapa lama Ibu meyakinkan anak-anak dari yang kurang motivasi menjadi termotivasi, itu berapa lama? Karena mengingat banyak sekali, hampir 50% anak-anak kekurangan motivasi. Nah, bagaimana cara Ibu meyakinkan, kata-kata apa yang Ibu yakinkan kepada mereka sehingga mereka bisa berpindah dari kuadran tidak termotivasi untuk belajar menjadi termotivasi untuk belajar? Baik, terima kasih Bu Gamar. Jadi kalau untuk dikatakan waktu berapa lama saya bisa berhasil, sebenarnya sampai sekarang saya belum berhasil, Ibu Gamar. Karena kenapa? Karena proses membangun motivasi itu kepada orang lain kan tidak bisa hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, itu harus secara terus Continue ya, Bu ya. Kasih berkelangsungan, kasih tahu sama mereka bagaimana harusnya mereka punya motivasi itu bisa terbangun. Kalau hal yang saya lakukan sih, saya membangun hubungan dengan mereka secara dekat, seperti contoh cari tahu nomor telepon mereka, Facebook mereka, atau sosial media mereka, dan ketika ada yang suka posting-posting sesuatu, kasih kata-kata penguatan begitu. Dan juga kalau misalkan saya melihat story-story mereka yang kayak sudah melenceng begitu, saya langsung kasih kasih motivasi lagi di situ, ingatkan lagi pada mereka. Pokoknya saya berusaha seperti itu, lebih ke memberikan pemahaman sih kepada mereka bahwa mereka itu harus berusaha untuk sukses begitu, baik tidak tinggal di dalam omongan mereka yang fix mindset ya, yang tidak mau berkembang seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau dari saya saya pernah bertemu dengan satu kasus di mana kata ibunya bahwa anaknya itu sudah tidak mau lagi sekolah.
tetapi sudah pada kelas 3 dan dia sudah tidak mau sekolah. Nah, saya masih bingung bagaimana caranya agar bisa anak didik itu bisa bersekolah kembali, karena keinginan dari ibunya bahwa anak didik tersebut harus menyelesaikan sekolahnya. Seperti itu. Mengingat dia juga sudah kelas 3 Iya, ya, Pak, mengingat ya? dia juga dari Sudah sudah kelas kelas ujian. 3. Jadi kalau saya perhatikan itu datang dari lingkungan sosialnya ya Pak ya. Pergaulan. Iya, pergaulannya. Orang tuanya di rumah ingin sekali anak ini sukses terus Ya. melanjutkan pendidikannya, tapi anak tersebut tidak mau. Mungkin itu karena pengaruh dari teman-temannya yang tidak bersekolah lagi, dan dia merasa bahwa guna apa sih pendidikan? Oh iya. Begitu. Jadi kalau dari saya sih itu juga kita juga perlu untuk dengan orang tua, berdiskusi dengan orang tua, Kunjungan rumah iya, mungkin kunjungan ya. rumah mungkin kepada orang tua. Dan karena kan anak tersebut sekalipun dia sudah besar begitu, tapi dia tetap anak kan, Iya. dia tetap masih bisa diatur oleh orang tua, dari orang tuanya yang harus terlebih dahulu bangun kebiasaan yang baik. Contoh, kalau boleh di rumah itu jangan terlalu sering jalan-jalan keluar, begitu. Bantu ibu dan bapak di rumah dulu, begitu. Orang tua melakukan pendekatan sehingga bagaimanapun kelakuan anak kan, anak tersebut akan merasa tergugah kalau melihat orang tuanya setiap hari yang bekerja keras, yang memiliki kerinduan untuk anak itu sukses, ya. Jadi kalau misalkan orang tua sudah bangun hubungan dengan anak, dan kemudian orang tua secara perlahan mengatakan, oh sebenarnya ibu mau kamu terus melanjutkan pendidikan karena ini beberapa alasan gitu, tentu saja murid tersebut akan mulai termotivasi dari rumah, dan ketika datang di sekolah, guru karena sudah tahu latar belakang tersebut memusatkan perhatiannya juga kepada anak ini untuk sama-sama membangun motivasi anak. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi apakah sudah selesai sampai sini? Semuanya sudah paham? Iya. Sudah punya perspektif yang bagus? Jadi Bapak Ibu, demikian diskusi kelompok kita saat ini. Semoga kita boleh mendapat pemahaman tentang bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru di Calon lapangan. guru profesional. Iya, calon guru profesional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.